Dia mengatakan, Allah kan istiwa di atas aras kata antum. Tapi kok sepertiga malam terakhir ya turun ke langit dunia. Berarti arasnya Allah kosong dong. Ustadz, berarti antum menyerupakan Allah dengan diri antum. Bukan begitu? Seharusnya antum bersikap ketika Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Turunnya Allah diketahui dalam hadis Nabi SAW. Bagaimananya tersembunyi, tidak paham kita hakikatnya. Mengimani Allah Jalla wa'ala di sepertiga malam terakhir tersebut turun ke langit dunia adalah wajib. Bertanya tentang bagaimana turunnya Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan apa? Tidak. Oh kalau begitu kan dunia ini luas. Jam yang mana tuh? Waktu yang mana Allah turun? Waktu Mekah? Waktu Eropa? Waktu Australia? Astagfirullah. Untuk kedua kalinya antum ustadz istighfar. Untuk kedua kalinya antum menyerupakan Allah dengan diri antum. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari juz atau jilid yang ke-7 menjelaskan tentang hadis yanzilu rabbuna, ya, bahwa Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala itu turun. Di sini Al-Imam Al-Aini, ya, pengarang kitab Umdatul Qari, menjelaskan secara detail sekurang-kurangnya ada 4 kelompok tentang memahami hadis nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, ihtajja bihi qaumun, berhujjah, berargumentasi dengannya sekelompok kaum ala itsbatil jihati lillahi ta'ala, atas mengisbat, menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka berkata, hiya jihatul uluwi, yaitu arah ketinggian. Wa mimman qala bidzalik, dan diantara ulama yang mengucapkan hal tersebut, pendapat tersebut, Ibnu Qutaibah wa Ibnu Abdil Bar wa hukiya aidon, dan diriwayatkan juga, diceritakan juga dari Abi Muhammad bin Abi Zaid al-Qayrawani. Wa ankara dzalika jumhurul ulama, akan tetapi mengingkari pendapat tersebut mayoritas ulama, li'annal qaula bil jihati, karena ucapan atau pendapat dengan arah ini, adanya arah bagi Allah ini, yu'addi ila tahayyuzin wa ihatatin, maka akan menuntut kepada ruang dan waktu. Ruang, kemudian peliputan, meliputi, artinya ada ruang yang meliputi. Wa qad ta'ala Allahu 'an dzalik, dan sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Jika diitsbat, ditetapkan adanya arah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika turun itu, maka di situ ada ruang, kemudian ada juga peliputan, tempat, meliputi tempat, sehingga ini juga tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani annal mu'tazilata au aktsaruhum, bahwa orang-orang yang berakidah Mu'tazilah atau sebagian besar mereka, Kajaham bin Safwan wa Ibrahim bin Saleh, Mansur bin Tolha wal Khawarij, dan orang-orang Khawarij, angkaru sihhata tilkal ahaditsil waridah fi hadzal bab. Mereka semua orang Mu'tazilah, kemudian Khawarij, mengingkari kesohihan hadis ini, pada bab ini diingkari. Ini juga tentu menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian ini pembahasannya panjang ini, tapi sudah tidak usah kita bahas karena itu pendapat Mu'tazilah dan Khawarij, tentu keluar dari Ahlus Sunnah, ya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, anna qauman, bahwa sesungguhnya satu kaum, afratu fi ta'wili hadhil ahadits, berlebih-lebihan di dalam mentakwil, menggeser makna hadis-hadis ini, hatta kada an takhruja ila nau'in minat tahrif, sampai hampir keluar, ya, maknanya itu keluar kepada semacam penyimpangan. Wa minhum man fassala baina ma yakunu ta'wiluhu qariban musta'milan fi kalamil arab, dan di antara mereka itu ada orang yang memisahkan antara sesuatu yang ditakwilnya tersebut dekat penggunaannya dengan ucapan orang Arab, wa baina ma yakunu ba'idan mahjuran, dan ada juga antara takwilnya itu adalah sesuatu yang jauh dan ditinggalkan oleh orang Arab.
wa awalu fi ba'din wa fawwadu fi ba'din. Mereka mentakwil pada sebagian kemudian mentafwid pada sebagian. Ini pun ada sekelompok kaum yang begini ya, sampai tahrif, menyimpang sampai begitu ya, ada penyimpangan makna. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, annal jumhur, bahwasannya mayoritas ulama salaku, mereka berjalan fi hadal babi, di pada bab ini, at-tariqal wadihata as-salimata, pada jalan yang jelas yang selamat ya. Wa ajrau ala ma warada mu'minina bihi munazzahina lillahi ta'ala 'anit tashbihi wal kaifiyati. Dan mereka tuh berjalan atas apa-apa yang datang ya, mengimaninya dalam kondisi beriman. Kemudian mereka juga dalam keadaan munazzahin, mensucikan, membebaskan Allah. Munazzahin, mensucikan Allah, lillahi ta'ala, pada Allah ta'ala, dari tasbih, penyerupaan, wal kaifiyah, dan tata cara. Wahum, dan mereka ini Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Mahkul, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Laits bin Sa'ad, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salimah, wa ghairuhum min a'immatid din, dan lain-lainnya daripada imam-imam agama ini. Wa minhum, dan diantara mereka juga al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, wa Ahmad. Nah, dan juga imam empat madhab juga berada di pendapat yang keempat ini ya. Qala al-Baihaqi fi kitabil asma' was sifat, berkata Imam Baihaqi pada kitab al-asma' was sifat, qara'tu bi khatil Imam Abi Utsman As-Sabuni aqiba haditsin nuzul. Saya membaca pada tulisan Imam Abi Utsman As-Sabuni ya, di belakang hadis nuzul ini, qala al-ustadz Abu Mansur, berkata al-ustadz Abu Mansur yakni al-Jamsyadi, qad ikhtalafa al-ulama'u fi qawlihi yanzilullah, sungguh telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perkataan Nabi, sabda Nabi, turunnya Allah ini. Fasuila Abu Hanifah, Abu Hanifah ditanya, faqala, kemudian dia menjawab, bila kaifin, tanpa tata cara. Waqala Hamad bin Zaid, dan ditanya Hamad bin Zaid, nuzuluhu, turunnya Allah, iqbaluhu, yaitu menghadapnya Allah, menghadapnya. Warawal Baihaqi fi kitabil i'tiqad, kemudian Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-I'tiqad bi isnadihi, dengan sanadnya ila Yunus bin Abdul A'la. Qala, ia berkata, qala li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata untukku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, la yuqalu, tidak dikatakan, lil asli, bagi asal mula, lima, wala kaifa, bagaimana dan gimana caranya. Nah, itu tidak dikatakan begitu. Warawa bi isnadihi ila Rabi', dan juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Rabi' bin Sulaiman. Qala, ia berkata, qala la syakka, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al aslu kitabun aw sunnatun, yang disebut asli itu adalah kitab, sunnah, au qaulu ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ijma'un nas, atau perkataan sebagian sahabat Nabi, atau ijma' para ulama, para sahabat atau para ulama ya. Nah, kemudian bawahnya ini, fal ulama'u fihi ala qismaini, maka para ulama itu dalam memahami hadis nuzul ini ada dua bagian. Jadi ada pendapat keempat ini ya, pendapat mayoritas ulama ini ternyata terbagi dua lagi mayoritas ulama ini. Al-awwal al-mufawwidhah, yang pertama itu ulama-ulama yang mentafwid, yu'minuna biha, mereka beriman ya, mereka beriman dengan hadis tersebut, wa yufawwiduna ta'wilaha ilallah azza wajal, dan mereka menyerahkan maknanya, takwilnya kepada Allah azza wajalla, ma'al jazmi, beserta menetapkan, bitanzihihi, menetapkan terbebasnya Allah, terhindarnya Allah, an sifatin nuqsan, dari sifat-sifat kekurangan. Ini yang pertama dari pendapat yang keempat ini mayoritas ulama ini. Wasani, kemudian pendapat yang kedua, al muawwilah, ulama yang mentakwil, yuawwiluna biha, ulama-ulama ini mentakwil dengan makna ini, ala ma yaliqu bihi, atas sesuatu yang pantas bagi Allah, bihasbil mawatini, dengan perkiraan tempat-tempat,
Fa'awwalu, maka mereka mentakwil bi anna makna, bahwa sesungguhnya makna yanzilullah, Allah itu turun, yanzilu amruhu au malaikatuhu turun perintahnya atau malaikat-malaikatnya, bi annahu isti'arah, karena sesungguhnya ini merupakan lafaz isti'arah. Yanzilu ini lafaz yang isti'arah, tidak secara zahir begini ya. Nah, lantas bagaimana ini? Di bawahnya disebutkan lagi nih, madhabus salafi fihi, madhab ulama salaf itu di dalam memahami hadis ini, al-imanu biha, mengimani perkara ini, wa ijra'uha, kemudian menjalankannya ala zahiriha, atas zahirnya hadis ini, riwayat-riwayat hadis ini, wa nafyil kaifiyati anhu, dan meniadakan tata caranya bagaimana. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, karena ada ayat Al-Qur'an mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dialah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Jadi ini cukup panjang ini ya. Cukup panjang sekali. Intinya kesimpulannya begini. Orang-orang aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakanlah singkatnya aswaja, orang-orang aswaja ini berada di kelompok pendapat yang keempat ini. Kelompok yang keempat ini. Karena mereka itu sebagian mufawwidhah, sebagian itu mentafwid, tidak mau membahas bagaimana tidak, terima secara zahir, diserahkan maknanya ke Allah. Yang kedua, sebagian yang lain juga aswaja ini mentakwil, yaitu turunnya perintah Allah, turunnya malaikat rahmatnya Allah, dan seperti itu ya, turunnya rahmat Allah atau turunnya malaikat Allah. Mereka mentakwil, sehingga mereka termasuk ke dalam pendapat mayoritas ulama ini, bukan golongan yang di atas tadi, Mu'tazilah, atau sebagian kaum yang tadi menetapkan adanya arah, karena aswaja itu tidak mau menetapkan arah, tempat, ruang, waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ya, tidak mau, itu anti, mereka itu anti. Kemudian mereka juga tidak seperti Mu'tazilah atau Khawarij, anti atau tidak menganggap hadis ini sahih, mereka tetap mengakui, meyakini hadis ini sahih. Nah, cuman masalahnya maknanya tadi mereka mengambil mayoritas ulama ini. Ada yang sebagian mentafwid, ada yang sebagian memang mentakwil. Nah, dua-duanya termasuk pendapat yang benar ini, pendapat mayoritas ulama tadi. Pendapat mayoritas ulama ini terbagi dua lagi. Ya. Tetap mengimani adanya hadis ini, diimani. Kemudian maknanya ada yang ditafwid, ada yang ditakwil. Sekarang bagaimana kejujuran teman-teman salafi ya? Salafi itu sebetulnya yang mana? Pendapat yang keempat inikah? Jika termasuk pendapat yang keempat, kemudian dia itu mengambil yang tafwid atau takwil. Kayaknya kalau takwil nggak mungkin dah, karena mereka ya beberapa kali saya dengar menyalahkan yang takwil. Nah, apakah yang tafwid? Kalau yang tafwid berarti ya 100% diserahkan maknanya ke Allah, cukup diterima secara zahir saja hadis ini tanpa ada pertanyaan, tanpa kaifiyah dan lain-lainnya. Jadi ini butuh tabayun, silahkan teman-teman salaf itu memilih pendapat yang mana ini, atau pendapat yang pertama tadi ya, yang diungkapkan oleh siapa, bahwa Allah itu mempunyai jihah, mempunyai arah, seperti Ibnu Qutaibah, Ibnu Abdil Bar itu. Tapi ini tentu pendapat yang diingkari oleh mayoritas ulama yang lain, karena itu berbahaya. Silakan ya dijawab.